Nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi Ketua Umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus Ketua Umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki Ketua Umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar.
Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi Ketua Umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani. Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PD Perjuangan. Menurutnya, PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke partai beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi. Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda.
Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra, Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi ketua umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus ketua umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada wakil presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki ketua umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi ketua umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi ketua umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani.
Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PDI Perjuangan. Menurutnya PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke partai beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi. Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Jokowi Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi Ketua Umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari
Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus Ketua Umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki Ketua Umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi Ketua Umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani. Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PD Perjuangan. Menurutnya PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke partai beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi.
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi ketua umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi Ketua Umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus Ketua Umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki Ketua Umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya, menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda, karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik
jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi Ketua Umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani. Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PD Perjuangan. Menurutnya PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke partai beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi. Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu.
Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi Ketua Umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus Ketua Umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki Ketua Umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya, menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda, karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan, dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi Ketua Umum Golkar karena dua alasan.
Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi ketua umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani. Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PD Perjuangan. Menurutnya, PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke partai beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi. Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi ketua umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar.
pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi ketua umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus ketua umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada wakil presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki ketua umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi ketua umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi ketua umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani. Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PD Perjuangan. Menurutnya PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela.
Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke Partai Beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi. Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Jokowi Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi Ketua Umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang.
Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus ketua umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki Ketua Umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya, menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda, karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan, dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024, di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi Ketua Umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani. Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PD Perjuangan. Menurutnya, PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke partai beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi. Cawapres
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi Ketua Umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus Ketua Umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki Ketua Umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya, menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda, karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik
jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi Ketua Umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani. Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PD Perjuangan. Menurutnya, PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke partai beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi. Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya.
Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi Ketua Umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus Ketua Umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki Ketua Umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya, menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda, karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan, dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024, di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret.
Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi ketua umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi ketua umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani. Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PD Perjuangan. Menurutnya, PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke partai beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi. Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi ketua umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda.
Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra, Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi ketua umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus ketua umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada wakil presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki ketua umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi ketua umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi ketua umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani.
Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PDI Perjuangan. Menurutnya PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke partai beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi. Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Jokowi Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi Ketua Umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari
Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus ketua umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada wakil presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki ketua umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi Ketua Umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani. Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PD Perjuangan. Menurutnya PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke partai beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi.
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi ketua umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi Ketua Umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus Ketua Umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki Ketua Umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya, menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda, karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik
jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi Ketua Umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani. Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PD Perjuangan. Menurutnya PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke partai beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi. Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar.
Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi Ketua Umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai Wapres sekaligus Ketua Umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki Ketua Umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya, menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda, karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan, dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik.
Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi ketua umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi ketua umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Qodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani. Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PD Perjuangan. Menurutnya PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke partai beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi. Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi ketua umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Qodari. Qodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Qodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Qodari, menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar.
pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi ketua umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus ketua umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada wakil presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki ketua umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi ketua umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi ketua umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani. Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PD Perjuangan. Menurutnya PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela.
Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke Partai Beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi. Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Jokowi Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi Ketua Umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang.
Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus ketua umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki Ketua Umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi Ketua Umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani. Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PD Perjuangan. Menurutnya, PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke partai beringin tersebut. Seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi.
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi ketua umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi Ketua Umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus Ketua Umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki Ketua Umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik
jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi Ketua Umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani. Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PD Perjuangan. Menurutnya PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke partai beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi. Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya.
Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi Ketua Umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus Ketua Umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki Ketua Umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya, menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda, karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan, dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024, di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret.
Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi ketua umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi ketua umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani. Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PD Perjuangan. Menurutnya, PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke partai beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi. Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi ketua umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda.
Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi ketua umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus ketua umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada wakil presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki ketua umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi ketua umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi ketua umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani.
Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PDI Perjuangan. Menurutnya PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke Partai Beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi. Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Jokowi Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi Ketua Umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari
Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus ketua umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki Ketua Umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi Ketua Umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani. Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PD Perjuangan. Menurutnya PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke partai beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi. Cawapres
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi ketua umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi Ketua Umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus Ketua Umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki Ketua Umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya, menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda, karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik
jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi Ketua Umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani. Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PD Perjuangan. Menurutnya PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke partai beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi. Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Kodari memprediksi Gibran berpotensi terpilih sebagai Ketum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan digelar Desember 2024 mendatang. Gibran dinilai layak menjadi Ketua Umum Golkar setelah resmi dilantik sebagai calon Wakil Presiden RI pada Oktober 2024. Kodari mengungkit kecenderungan Golkar melekat sebagai bagian dari pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar harus berorientasi terhadap anak muda karena sebagian pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, menyoroti sejumlah nama dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Dia menilai bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpotensi menduduki kursi utama di partai tersebut, melainkan juga sang putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa Ketua Umum Golkar termasuk juga Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud adalah putra sulung Presiden Jokowi. Siapa lagi jika bukan Gibran Rakabuming Raka? Berdasarkan pengamatannya, Gibran justru paling potensial menjadi Ketua Umum Golkar dibandingkan dengan sang ayah. Kodari menilai ini tak lepas dari potensi Gibran yang akan menempati jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia saat dilantik menjadi wakil presiden resmi pada Oktober mendatang. Dia juga menjelaskan selama ini karakteristik Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, yang tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus Ketua Umum Partai Golkar nantinya. Jika ia melihat pengalaman tersebut terjadi juga pada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki Ketua Umum Golkar. Kemudian alasan selanjutnya, menurut dia adalah Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda, karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Sebab itu tantangannya, Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Dia menilai akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politisi senior sebagai pucuk pimpinannya. Dengan pimpinan anak muda, Kodari menilai peluang Partai Golkar secara elektoral bisa naik signifikan di masa depan, dan juga melihat pengalaman Pilpres 2024, di mana pasangan Prabowo Gibran juga begitu dominan di kalangan anak muda. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar meninggalkan PDIP semakin ramai diperbincangkan. Di tengah kuatnya isu tersebut, pengamat justru menilai Jokowi tidak akan gabung ke Golkar.
Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi untuk menjadi sosok potensial sebagai Ketua Umum Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari pada Selasa 12 Maret. Ia menilai Jokowi bakal tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik. Sedangkan Gibran dinilai berpotensi menjadi Ketua Umum Golkar karena dua alasan. Alasan pertama, Gibran diprediksi bakal menduduki jabatan strategis sebagai cawapres. Golkar selama ini memiliki karakter sebagai partai yang melekat pada pemerintah, sehingga Gibran dinilai berpotensi untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Alasan kedua, Golkar berorientasi pada anak muda karena pemilihnya berasal dari kalangan muda. Oleh karena itu, Gibran dinilai menjadi sosok paling pas sebagai pemimpin Golkar untuk menggait tokoh-tokoh muda. Kodari menilai jika Golkar dipimpin anak muda, elektoralnya akan naik signifikan di masa depan. Presiden Joko Widodo disebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Terkait hal itu, politisi PD Perjuangan memberikan komentarnya. Anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal sukarela dan nurani. Demikian disampaikan Hendrawan kepada Tribunnews.com pada Senin 11 Maret 2024. Hendrawan mengatakan bahwa langkah politik Presiden Jokowi bukan lagi urusan PD Perjuangan. Menurutnya, PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi akan pindah ke partai politik manapun. Pasalnya, kata Hendrawan, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela. Hendrawan lantas meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kabar tersebut. Diketahui nama Presiden Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Isu ini beredar di tengah hubungan Jokowi dan PD Perjuangan renggang sejak awal Pilpres 2024. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu Jokowi bergabung ke partai beringin tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud. Dia menegaskan bahwa partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung termasuk Presiden Jokowi. Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi. Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal isu yang menyebutnya akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya. Gibran menjawab sembari tertawa dan mempersilahkan tokoh yang lebih senior untuk duduk di kursi ketum Partai Golkar. Ia menilai banyak tokoh senior yang lebih mampu memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Gibran juga sempat melontarkan candaan di hadapan awak media. Ia mengaku ketinggalan berita termasuk soal isu pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebagai mantan kader PDIP, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihan ketum di Partai Golkar. Ia pun memilih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo dan belum berpikir untuk masuk ke partai manapun. Sebagai informasi, isu pencalonan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari.